Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة finnar. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Minhatul Allam Syarah Bulughul Maram, tulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan bin Al-Fauzan, ulama besar, sekarang menjadi setingkat menteri di Saudi, mufti kerajaan Saudi Arabia. Mufti kerajaan Saudi, namanya Syekh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas at-tahdhiru minasyuhhi. At-tahdhir, peringatan, minasyuhhi, dari asyuh. Syuhu ini lebih dari bakhil. Kita sudah bahas perbedaan antara al-bakhil dan asyuh. Bakhil yakni sifat buruk bagi seseorang yang tidak mau membagi hartanya. Itu bakhil. Kalau syuh, lebih dari itu, tidak mau membagi hartanya karena ada keinginan untuk menjadi orang kaya, dan semangat mengumpulkan harta. Nah, bakhil bisa orang miskin. Nah, syuh lebih kepada orang-orang yang ingin kaya, semangat mengumpulkan harta. Makanya kata Rasulullah SAW, di antara bentuk sedekah yang paling utama dari sekian bentuk sedekah, yang paling utama adalah bersedekah di saat orang takut miskin dan dia ingin kaya. Jadi dia sangat bersemangat menjadi orang kaya. Makanya dia hati-hati, dia agak tahan hartanya, karena dia punya ambisi. Setelah umur sekian, saya harus punya ini, harus punya itu. Dia tahan hartanya. Itu namanya syuh. Nah, Rasulullah menyebutkan salasatun muhlikat. Ada 3 yang membinasakan. Ada 3 yang membinasakan seseorang. Yang pertama adalah syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsih. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah syuhun, yang diikuti. Ini bisa ada pada siapa saja, pada diri saya, pada kita semua. Jadi takut melepas harta. Siapa saja. Yang tidak benar adalah diikuti. Saya ulangi, ini biasa terjadi sama siapa saja. Tapi kalau dia terus diikuti, terus menguasai seseorang, maka dia binasa. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diperturuti.
hawa nafsu yang dituruti. Ya nafsu itu ya tidak puas. Itu sifat nafsu. Nafsu itu pingin lebih dari orang. Ya, itu sifat nafsu, tidak mau dibawa. Dan sifat nafsu yang lain mengarah kepada maksiat. Maka Allah katakan, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu menggiring seseorang pada perbuatan maksiat. Nah, yang ketiga adalah i'jabul mar'u bi nafsih. Ya, i'jabul mar'i bi nafsih. Seseorang bangga terhadap dirinya sendiri, membanggakan dirinya. Jamaah yang Allah muliakan, kita juga sudah membahas babu ma jaa fi dzammir riya, bab tentang tercelanya riya, dan kita juga sudah ajarkan doa agar kita terhindar dari riya, ya. Dan ini merupakan penyakit yang lebih berbahaya daripada dajjal, ya. Ma min nabiyyin, kata Nabi kita, tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah yang jumlahnya ratusan ribu, ya, 124.000 sekian jumlah nabi, ya, tidak ada satupun nabi illa qad anzara qaumahu 'anid dajjal, kecuali semua nabi mengingatkan kaumnya tentang bahaya dajjal. Ya, kecuali semua nabi mengingatkan kaumnya bahaya dajjal. Bukan hanya nabi kita, menyuruh kita setiap sebelum salam membaca doa dajjal, tapi seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam, mengingatkan tentang bahaya dajjal. Kenapa? Dajjal itu luar biasa fitnahnya, ya. Imannya kafirnya, kafirnya imannya, kata Nabi. Yang dia sampaikan keimanan padahal kekafiran. Ya, itu bahaya dajjal. Ya, makanya kalau bisa kita tinggal di Mekah, Madinah. Karena apa? Ini dua kota bersama sekitar Masjid Aqsa, kota yang tidak akan dimasukin oleh dajjal. Begitu bahaya dajjal. Tapi ada yang lebih berbahaya dari dajjal, yakni riya. Ya, ada hal yang lebih berbahaya dari dajjal, yaitu riya. Kenapa? Kalau dajjal dia tampak di hadapan, ya, jelas fisiknya, ya, jelas fisiknya. Mohon maaf, ya, rambutnya keriting. Mohon maaf, matanya buta sebelah. Di antara kedua alisnya ini tertulis kafaro. Jelas tuh fisiknya. Ya, jalannya sangat cepat. Tapi riya terselubung di dalam hati. Ya, makanya riya juga disebut dengan syirkun khafiyun. Syirik samar-samar. Ya, riya disebut juga dengan syirkun khafiyun. Itu riya. Syirik yang samar-samar. Yang bisa jadi pelakunya tidak sadar. Saya tidak sadar. Bisa jadi ternyata saya sudah riya. Ya, mohon maaf, bisa jadi kita ini gak sadar. Ternyata kita riya. Ya Allah. Ya. Dan riya ini termasuk dosa yang sangat besar. Ya. Lebih besar dosanya dari meninggalkan sholat. Lebih besar dosanya dari berjudi. Itu riya tuh. Ya. Nah, Rasulullah SAW katakan, di dalam diri kalian itu ada syirik. Boleh sampaikan kepada Abu Bakar tuh. Kata Abu Bakar, syirik apa ya Rasul? Ya. Syirik apa ya Rasul? Ada info ke bawah, katanya nggak ada suaranya. Ibu-ibu nggak ada suaranya ke bawah. Ada banyak ibu-ibu di bawah tapi nggak ada suaranya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, itu yang diingatkan oleh Nabi Abu Bakar. Abu Bakar, di dalam diri kalian ada riya. Riya apa ya Rasul? Jimat tidak, kedukun tidak, ya.
Riya yang terselubung di dalam hati kalian, akhfa min dabibin namli, yang dia itu lebih halus dari jejak semut. Ya, mana lihat kita semut jalan? Gak lihat kita, Pak. Semutnya aja kecil, apalagi jejaknya. Ya, subhanallah. Nah, riya itu lebih kecil, lebih tersembunyi dari jejak semut. Ya, subhanallah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, zaman itu Nabi sampaikan kepada Abu Bakar. Apalagi zaman sekarang, yang nuansa orang untuk riya itu sangat terbuka lebar. Ya, nuansa orang mendapatkan sanjungan, ya, validasi manusia, pengakuan manusia sekarang sangat mudah sekali. Ya, orang haji, orang umroh, bakti sama orang tua, bangun masjid, bangun pesantren, ceramah, dakwah, ngajar, sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan pengakuan manusia. Sangat mudah untuk mendapatkan penilaian manusia. Ya, tinggal update status, tulis di media sosial, ya Allah, oh, ya, itu samar-samar antara dakwah atau ingin dipuji orang. Ya, maka kita, saya terutama harus lebih hati-hati, melebihi hati-hatinya para sahabat. Ya, jamaah yang Allah muliakan, karena itu Nabi mengajarkan kita satu doa yang saya yakin kita semua sudah pada hafal. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu doa yang Nabi ajarkan. Ya, doa tentang agar kita terhindar dari riya ini. Kenapa? Karena riya ini menghapus pahala kita, menghapus pahala saya. Pertama. Yang kedua, riya ini dia akan menjadi orang pertama yang akan dilempar ke neraka. Itu orang riya. Ya. Ada 3 orang yang pertama kali dilempar ke neraka sebelum yang lain. Ini sudah kita sampaikan bulan lalu, tapi saya ulang. Pengingat bagi saya, pengingat bagi kita. 3-tiganya orang hebat dalam agama. Siapa? Orang yang datang ke medan perang, mengangkat senjata, ya, ikut dalam barisan para mujahid. Para mujahid takbir Allahu Akbar, dia juga mengucapkan Allahu Akbar. Para mujahid mengatakan serbu kafir, dia juga bilang serbu orang kafir. Berada dalam satu barisan pembela agama Allah, tapi dia dilempar ke neraka. Subhanallah, bukan main-main. Jihad di jalan Allah. Tapi kenapa dia dilempar ke neraka? Niatnya bukan untuk Allah. Niatnya agar dikatakan pahlawan, agar dikatakan pemberani. Ya, yang pertama. Yang kedua, para ustadz, ya Allah, ya, para ustadz, para pengajar, para penceramah. Ya, para penceramah. Ini pekerjaan utama, ini ceramah. Ya, mungkin sepele. Nah, ini pekerjaan utama ini. Ceramah, ngajar ini. Ya, mohon maaf, saya ngajar harus belajar dulu. Tidak serta-merta, saya harus belajar. Ya, kadang-kadang mohon maaf kita tidur jam 11 malam untuk menyiapkan materi apa yang disampaikan besok. Ya, harus baca buku, harus buka-buka. Ya, ini pekerjaan utama, belajar, ceramah ini, ngajar. Ya, tapi kalau niatnya salah, kedudukannya sama dengan orang pertama tadi, dilempar ke neraka. Ya, sebelum yang lain dilempar ke neraka, dia dulu yang dilempar ke neraka. Ya. Nah, yang ketiga, orang yang senang berinfak, orang yang senang sedekah, sama, dia juga dilempar ke neraka sebelum yang lain dilempar ke neraka. Persoalannya juga sama, niatnya agar dikatakan dermawan, agar digelari orang yang peduli kepada yang lain. Niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena takut hari akhir,
Niat dia berinfak bukan karena takut neraka, tapi niat dia berinfak, niat dia sedekah untuk manusia. Ini 3 pondasi utama dalam agama: jihad, pengajar, dan orang kaya. Ya. Nah, ini Nabi dikelilingin ini. Orang kayanya Abu Bakar. Totalitas dakwah dengan hartanya. Semua harta dikeluarkan. Didukung dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, dikeluarkan lebih dari separuh hartanya. Ya. Mujahidnya siapa? Ali bin Abu Thalib. Ya. Kalau udah gulat, udah kalah itu orang sama Ali. Dia masih muda, tapi gulat kan dulu sebelum perang kan satu-satu dulu, 1 lawan 1. Itu kalah sama Ali. Ya. Ditambah lagi setelah Khalid bin Walid masuk Islam. Ya, kalau sudah perang, Khalid bin Walid pimpinannya menang itu. Ya, makanya setelah Umar bin Khattab jadi pemimpin, diturunin Khalid bin Walid. Itu hebatnya itu Umar, menjaga tauhid, menjaga akidah. Ya, dilepas, nggak boleh lagi jadi komando perang. Ya, Khalid bin Walid marah. Emang ini Umar kenapa sih? Saya kan ahli perang. Ya, tapi dicopot oleh Umar, diganti. Ya, dan Khalid bin Walid hebat. Dia ikut perang, dipimpin, dia di pasukan belakang, dipimpin oleh orang yang pernah dia pimpin. Kenapa? Dia tidak kecewa, karena dia perang karena Allah. Dia perang bukan karena pemimpin. Ya, dia perang karena Allah. Dan lebih hebat Umar bin Khattab, dia berani mengganti Khalid. Kenapa? Agar tidak bergantung kepada Khalid bin Walid. Dia takut para sahabat, udahlah, kalau Khalid bin Walid yang jadi pemimpin, udah kita tidur aja pasti menang kita itu. Itu ditakuti oleh Umar tuh. Makanya diganti Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid hebat. Ya. Nah, ini kan kadang-kadang terjadi, Pak. Mohon maaf. Ya. Pimpinan pesantren, mohon maaf yang mungkin ketua masjid, ya. Udah habis masa jabatannya, ya kecewa. Ya. Jangan. Ini nasihat buat saya, nasihat buat kita semua, ya Allah. Ya. Kita ini berjuang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Khalid bin Walid. Ya. Nah, didukung Nabi oleh orang kaya, oleh mujahid, oleh para penghafal Quran. Ya. Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit. Ini 3 pondasi agama. Ya. Keberanian, kekuatan, tambah Umar bin Khattab. Ya. Kemudian didukung dengan orang kaya dan didukung dengan orang-orang pintar seperti Abu Hurairah. Ya. Ini 3 pondasi agama. Kalau ini 3 ngumpul atas izin Allah, menang Islam. Ya, menang Islam atas izin Allah. Tapi kalau 3 pondasi ini niatnya bukan karena Allah, jangankan dia menang, sebelum orang masuk neraka, dia dulu masuk neraka. Soal apa? Soal riya. Soal niat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi capek aja dia dapat, lelah aja dia dapat. Ya, subhanallah. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ya, ini saya ingatkan pada diri saya, diri kita semua. Ya, murnikan hati kita. Ya, dan ibadah itu, Pak, kita bisa nilai orang salatnya sesuai sunnah apa tidak, kita bisa lihat itu. Ya, bagaimana posisi tangannya ketika takbiratul ihram. Kita bisa tahu, oh bukan begitu posisi tangan Nabi. Dari mana? Tahu dari hadis kita. Nabi ketika ruku, seandainya ada gelas berisi air, ditaruh di punggung, itu air gelas tidak tumpah. Nah, kalau ada orang yang rukunya bengkok, punggungnya bengkok, itu bisa kita nilai. Tidak seperti itu cara ruku Nabi. Iya. Ada orang wudu sembarangan, kita bisa nilai itu wudunya tidak sesuai Nabi. Tapi kita tidak pernah bisa menilai orang itu ikhlas apa tidak ikhlas. Hanya dia dan Allah yang tahu. Ya.
Nah, di antara kiatnya kata para ulama, hendaklah kita punya sir dengan Allah. Hendaklah kita punya rahasia dengan Allah yang orang lain tidak tahu, hanya kita dan Allah yang tahu. Kalaulah ada orang lain yang tahu tidak banyak. Ya, kita punya sir, rahasia. Ya, amalan-amalan, kebaikan-kebaikan yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Mungkin ada sebagian kecil yang tahu, tidak semua orang. Ya, nah untuk zaman sekarang ya mungkin susah. Ya, mungkin sulit karena zaman ya media sosial. Maka saudaraku, hati-hatilah saya, hati-hatilah kita dalam perkara riya. Yang berikutnya, di padang mahsyar seorang dipanggil oleh Allah untuk dihisab. Dan orang yang riya bisa kita buka dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi, dosa-dosa besar Imam Az-Zahabi, dipanggil dengan beberapa panggilan oleh Allah. Ya murai, ya fajir, ya khasir, ya ghadir, ya halik. Itu panggilannya. Dipanggil untuk dihisab. Orang yang suka pamer, kata Allah. Orang yang binasa. Pendosa. Orang yang suka menghancurkan. Sini. Itu panggilan buruk Allah kepada orang yang suka pamer di dunia untuk mendapatkan pengakuan manusia, untuk mendapatkan penilaian manusia. Jamaah yang Allah muliakan. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya, bab alamatun nifaqih. Ya, alamatun nifaq. Tanda-tanda kemunafikan. Ya, nah munafik ini penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang paling ditakuti oleh para sahabat. Diceritakan oleh Imam Bukhari. Dia ketemu dengan Ibnu Abi Mulaikah. Abu Mulaikah itu tabi'in. Saya, kata Abu Mulaikah, jumpa dengan 30 sahabat. Jadi masih ada 30 sahabat yang hidup dan dia ketemu semua. Namanya tabi'in Abu Mulaikah. Yang luar biasanya bukan sekedar dia jumpa, bukan sekedar cerita jumpanya yang ingin menjadi hal pentingnya. Ya, tapi yang sangat penting dari cerita perjumpaan Abu Mulaikah dengan tabi'in 30 orang ini, mereka menangis setiap hari. 30 sahabat ini yang dia jumpai ini menangis setiap hari. Kenapa mereka menangis? Takut masuk dalam kategori orang munafik. Padahal sahabat. Ya, mereka sahabat. 30 sahabat Rasulullah SAW yang sudah pasti masuk surga. Ya, sudah pasti masuk surga. Orang-orang ikut perang Badar itu kan semua masuk surga. Ya. Allah juga sebutkan Quran At-Taubah 100. Ya, bagaimana jaminan Allah untuk para sahabat pasti masuk surga. Tapi saya jumpa dengan 30 sahabat, kata Abu Mulaikah, setiap hari nangis. Kenapa mereka nangis? Takut mereka dalam kategori munafik. Ya. Dan ada sahabat namanya Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah ibn Yaman digelari sebagai pemegang rahasia Nabi, pemegang rahasia Rasulullah SAW. Karena Nabi sebutkan ada sekitar 20 orang yang Nabi sebutkan sebagai orang munafik di sekitar kita. Ada sekian puluh orang disebutkan nama-namanya oleh Nabi kepada Huzaifah bin Yaman tentang orang munafik. Berita itu tersebar bahwa Nabi cerita kepada Huzaifah bin Yaman ada orang-orang munafik yang disebutkan namanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Umar bin Khattab segera menemui Huzaifah bin Yaman. Segera dia temuin Huzaifah bin Yaman. Huzaifah, saya dengar Nabi cerita nama-nama orang munafik. Ada nama saya enggak? Ya Allah. Ya. Jangan-jangan ada nama saya. Jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Ya.
Umar bin Khattab takut dia termasuk orang munafik. Padahal siapa yang meragukan kehebatan imannya Umar setelah Abu Bakar? Ya, yang Nabi Isra Mi'raj, tiba-tiba Nabi diperlihatkan kamar yang indah di surga. Iya, Nabi tanya kepada malaikat Jibril, liman hadhil ghurfah? Ini kamar untuk siapa? Kamar di surga, fasilitas luar biasa. Ini kamar untuk siapa, wahai malaikat? Li syababi Quraisyin. Ini kamar untuk pemuda Quraisy. Siapa itu? Umar bin Khattab. Allah sudah persiapkan tempat yang indah untuk Umar bin Khattab di surga. Tapi ketika Nabi bercerita ada orang-orang munafik di sekitar kita, disebutkan nama-namanya, Huzaifah langsung temuin, Umar bin Khattab langsung temuin Huzaifah. Ada nama saya enggak? Ya. Umar khawatir jangan-jangan dia termasuk orang munafik. Ya Allah. Ya. Nah, munafik itu ada dua. Munafik ada dua. Ada munafik besar, ada munafik kecil. Ya, ada munafik besar, ada munafik kecil. Bisa kita buka juga dalam kitab Tauhid pembahasan ini. Syekh Fauzan juga bahas. Munafik besar itu khurujun minal millah. Dia sudah kafir. Itu munafik besar. Ya. Munafik kecil la yakhruju minal millah. Kufrun dunal kufri. Dia itu munafik tapi tidak sampai keluar dari Islam. Tapi sudah munafik. Ya. Itu pembagian munafik oleh para ulama. Jadi ada nifakul akbar, ada nifakul asghar. Nifak besar itu apa? Yakhruju minal millah. Sudah keluar dari Islam. Nah, munafik kecil, dia tetap Islam, tapi dia kategori munafik. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Syekh mengutip hadis tentang ciri-ciri munafik, alamatul nifaqi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda munafik itu ada 3. Ya, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia bercerita dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, maka dia akan khianat. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Dalam riwayat yang lain, dari Masruq, dari Abdullah bin Amr, Nabi menyebutkan bukan 3, tapi 4 sifat munafik. Ya, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 perkara. Jika ada pada diri seseorang satu saja dari 4 perkara itu, maka dia munafiqan khalisa. Dia itu munafik. Jelas kemunafikannya. Ya, dia itu sudah munafik. Ya, jelas kemunafikannya. Selama sifat-sifat itu ada pada dirinya, maka selama itu dia disebut munafik. Hatta yada'aha. Sampai dia meninggalkannya, sampai dia melepaskannya. Apa 4 perkara itu? Idza tumina khana. Apabila diberi amanah khianat.
Khianat amanah apa saja? Ya, amanah apa saja. Wa idza hadatsa kadzaba. Apabila dia bicara bohong. Wa idza ahada ghadara. Apabila dia bersumpah, ya, dia tidak akan, ya, apa, dia sumpahnya itu enggak benar. Ya. Wa idza khasama fajara. Apabila dia berantem, apabila dia berperang, maka dia, ya, curang. Dia curang. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ini dua hadis yang disampaikan oleh Syekh pada kita tentang munafik. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ini ada penjelasan tentang munafik dalam pelajaran bahasa Arab, nahwu sharaf, ya, tapi tidak usah kita bahas. Ya. Idza takallama ma'a ghairihi akhbara bi khilafil waqi'. Tanda yang pertama adalah apabila dia berbicara, dia akan menyampaikan bi khilafil waqi', sesuatu yang berbeda dengan hal yang sebenarnya. Termasuk menceritakan mimpi. Tadi malam saya mimpi, padahal enggak mimpi. Itu termasuk orang munafik. Ya, apalagi mimpi ketemu Nabi. Ya, saya mimpi ketemu Nabi, padahal dia enggak ketemu Nabi. Nah, ini orang Allah sudah siapkan baginya tempat duduk di neraka, kata Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kadang-kadang kan begitu. Ya, terutama mohon maaf ya para dai, para penceramah. Biar terkesan menarik, dianggap orang hebat, wali, ngaku ketemu Nabi dalam mimpi. Ya, apa yang kamu lihat tentang Nabi? Oh, Nabi mukanya bersih, ya, nggak ada jenggotnya. Bohong ya. Ya, karena Nabi berjenggot. Lalu dia bilang Nabi bersih mukanya, ya Allah, udah jelas kebohongannya itu. Tapi kalau orang mimpi ketemu Nabi benar, ya benar. Ya, kenapa? Karena Nabi tidak bisa diserupai oleh syaitan. Dan itu tidak usah diceritakan kemana-mana. Untuk apa diceritakan kemana-mana kita jumpa Nabi? Ya, yang ada adalah nanti pengkultusan. Ya, pengkultusan. Nanti kita, waduh, mentang-mentang udah ketemu Nabi dalam mimpi, nanti cium tangannya itu bolak-balik tuh. Ya, sengaja airnya nggak dihabisin biar jadi rebutan muridnya tuh. Kenapa? Udah ketemu Nabi. Ya, jadi termasuk dalam kategori di sinilah menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya, termasuk mimpi. Ya, dia bercerita mimpi, padahal dia tidak pernah mimpi. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Termasuk para mudahhik, para pelawak. Para pelawak. Maka profesi yang paling buruk adalah profesi pelawak. Ya, dia melawak saja. Kan cerita ya ceplas-ceplos saja, padahal nggak terjadi. Ya, untuk membuat orang apa? Tertawa. Padahal nggak pernah terjadi itu. Ya, biar menarik saja. Ya, biar menarik. Ya, kalau nggak bisa membuat orang tertawa kan nggak laku dia. Karena itu yang dia jual, membuat orang tertawa. Makanya kalau ada penceramah kerjaannya membuat orang tertawa terus, yang nggak jauh beda sama pelawak dia tuh. Ya, ya sesekali boleh. Ya, itu pelawak. Maka pelawak itu profesi yang paling buruk di hadapan Allah. Ya, pelawak itu profesi pekerjaan yang paling hina di hadapan Allah. Kenapa? Orang Islam ini disuruh banyak menangis, tapi oleh pelawak disuruh banyak tertawa. Yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering, ya, omongannya itu tidak pernah ada. Ya, hanya sekedar ya
letupan-letupan saja. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wa idza wa'ada akhlafa, idza wa'ada bi syai'in fil mustaqbal. Apabila dia berjanji terhadap satu perkara yang akan terjadi di masa mendatang, ya, tetapi dia khianati, la yafi'u bih, dia tidak tunaikan janjinya, maka sungguh ini adalah orang munafik. Makanya orang beriman tidak boleh sering berjanji, tidak boleh. Ya, termasuk orang beriman tidak boleh nazar. Nazar itu hukumnya makruh. Ya, tapi kalau sudah diucapkan wajib dipenuhi selama tidak melanggar syariat. Ya, nazar itu mirip-mirip janji. Ya, walaupun beda, tapi mirip. Nah, janji orang beriman jangan sering janji. Sebagaimana orang beriman tidak boleh sering nazar. Ya, kalau saya sehat, saya akan undang anak yatim makan. Itu nggak boleh, nggak baik. Ya, nggak bagus itu. Ya, demikian juga dengan janji. Ya, kamu nanti akan saya ajak. Ya, itu janji. Nah, kalau nazar ada sebab yang harus ditunai, yang harus terpenuhi. Kalau rumah saya laku, saya akan umrohin kamu. Nah, itu namanya nazar. Ya, nah beda kalau janji itu nggak ada kalaunya. Nanti saya janji kamu akan saya kasih hadiah, itu janji. Ya. Nah, kalau sudah terucap wajib dipenuhi. Ya. Wajib dipenuhi. Nah, makanya orang beriman jangan suka berjanji. Ya, sebagaimana jangan suka bernazar. Tapi kalau sudah diucapkan wajib dipenuhi. Tidak dipenuhi, munafik. Ya, tidak dipenuhi munafik. Ya. Kecuali janji atau nazar yang sifatnya sesuatu yang terlarang. Saya janji tidak akan memaafkan kamu. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi ada orang berantem, mudah-mudahan bukan kita, bermasalah di keluarga. Saya janji nggak bakal saya maafin, kayak manapun dia minta maaf sama saya, nggak bakal saya maafin. Nah, itu nggak boleh. Meskipun sudah janji, wajib janjinya dibatalin. Kenapa? Janji dalam bentuk maksiat. Ya, terlalu sakit hati saya. Ya, terus sakit hati saya. Atau mohon maaf, suami istri cerai, talak 1. Saya janji tidak akan rujuk lagi sama dia. Nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Kenapa? Sebisa mungkin pasangan yang sudah bercerai untuk rujuk. Ya, sebagaimana sebisa mungkin pasangan jangan bercerai. Ya, kecuali sudah talak 3. Kalau udah talak 3, nggak boleh dia nikah lagi. Ya, kecuali ada laki-laki lain yang menikah. Ya, A, B, pasangan suami istri ini udah 3 kali cerai. Ya, nah sesudah cerai yang ketiga nggak boleh nikah lagi. Kecuali C, nikah dengan istrinya. C nikah dengan istri. Ya, setelah setahun cerai, baru boleh lagi mantan suami pertama nikah lagi. Tapi tidak boleh muhalal. Apa muhalal? Nyewa. Kamu nikahin dong mantan istri saya, tapi setahun aja ya, habis itu kamu cerai, biar saya nikah lagi. Itu namanya haram. Gak boleh. Nikah penghalalan. Ya, saya janji tidak bakal rujuk lagi sama kamu. Saya janji tidak akan datang ke rumah kamu. Itu nggak boleh. Janji seperti ini mesti dibatalin. Ya, sebagaimana nazar yang bentuk maksiat juga harus dibatalin. Ada seorang sahabat nazar. Dia bernazar ingin puasa. Dengan cara apa? Dengan cara tidak masuk rumah. Dia di bawah matahari. Kecuali waktu sholat dia masuk masjid. Sesudah itu dia keluar. Karena apa? Dia merasa pahalanya kurang. Itu zaman sahabat ada. Jadi dia puasa. Nabi sedang ngumpul dengan sahabat nih. Tiba-tiba ada sahabat di luar. Di bawah matahari. Itu kenapa?
Dia bernazar, ya Rasul, dia ingin puasa di bawah terik matahari karena kurang menantang katanya. Kalau puasa di dalam rumah. Itu kata Nabi, batalkan nazarnya, teruskan puasanya. Ya. Jadi dia pahalanya katanya dia kurang. Ya, kurang menantang. Ya, apalagi puasanya sebagian orang, bagaimana bentuk puasanya? Ya, setelah sholat subuh apa? Tidur, bangun-bangun menjelang zuhur, habis zuhur tidur lagi. Ya, habis azhar ya tidur sesaat, habis itu nyari bukaan. Dulu waktu kecil ibu nyiapin bukaan, duduk dekat ibu, dilihat apa yang dibikin. Ya Allah, itu bukaan cara puasa anak kecil. Ya, ini kurang menantang kata sahabat ini. Puasa seperti itu kurang menantang, makanya dia puasa berjemur di bawah matahari. Ayo kata Nabi itu, kenapa itu dia? Dia nazar, ya Rasul, ingin puasa tapi tidak di dalam rumah. Dia ingin di luar untuk mendapatkan pahala besar. Pahala banyak. Kenapa? Ada hadis Nabi memang. Ya, pernah saya sampaikan, pahala itu bergantung kelelahan. Ya, pahala itu tergantung susahnya ibadah. Ya. Nah, sahabat ini puasa kalau dalam rumah nggak menantang. Kata Nabi, batalkan nazarnya, teruskan puasanya. Ya. Nazar ya yang sifatnya haram wajib dibatalin. Janji yang sifatnya haram wajib dibatalin. Nah, janji yang sifatnya mubah, melafazkannya makruh. Melafazkan nazar hukumnya makruh. Tapi kalau sudah dilafazkan wajib dipenuhi. Tidak dipenuhi, munafik namanya. Ya, makanya saya ulangi lagi. Orang beriman jangan suka janji. Ya, ada orang tua nangis anaknya, kamu diam nak, ya diam. Nanti kalau diam saya beliin ini. Anaknya diam karena tidur anaknya. Bangun, anaknya lupa sama janji bapaknya. Kata bapaknya, jangan diingatin, ya, biarin dia lupa. Itu munafik. Itu termasuk munafik. Hanya ngelabuin anak saja itu, biar anaknya diam. Ya, kamu tidur ya. Nanti kamu bangun saya beliin mainan. Karena anaknya pengen, cuma ada syaratnya. Kalau mau saya beliin, syaratnya kamu tidur dulu. Ya, anaknya benar tidur, bangun tidur, langsung cari mainan yang lain. Lupa janji bapaknya. Ya, udah jangan diingatin biar nggak usah dibeliin. Itu munafik namanya. Ya, harus dipenuhi karena sudah janji meskipun anaknya udah nggak ingat. Ya, subhanallah. Ya, ini diantara sifat munafik. Ya, ini diantara sifat munafik. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa idza tumina khana. Ciri munafik yang ketiga adalah wa idza tumina khana. Ya, diberi amanah dia khianat. Wa idza ja'ala aminan ala syai'in khana fi hadhihi al-amanah wa tasarrafu fiha ala khilafi syar'i. Dia diberikan amanah, dia tidak tunaikan karena dia bukan orang yang amanah. Ya. Nah, banyak bentuknya. Ya, diantaranya aplikasi dalam kehidupannya kita adalah istri, tidak amanah kepada suami. Dititipin duit. Ya. Selama suami tidak berkata saya kasih, maka itu tidak boleh digunakan oleh istri. Karena bukan hartanya. Dititipin. Ya. Dititipin, tapi dipakai oleh istri. Aduh, saya pakai tadi. Nah, itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Kecuali ada lafaz dikasih. Iya. Nah, amanah apa lagi? Ya amanah banyak. Ya, termasuk ya amanah kita ya dititipin sesuatu oleh orang tapi tidak disampaikan. Ya. Dan banyak contohnya. Nah, contoh Rasulullah SAW. Pernah beliau sholat.
Selesai sholat, beliau nggak zikir. Beliau tidak zikir. Subhanallah. Heran nih para sahabat nih. Ini kenapa ini? Ya, mungkin Nabi mau dapat wahyu kali, kata sahabat. Ya, ternyata ada amanah yang belum Nabi tunaikan. Sampai-sampai Nabi tidak zikir. Sampai-sampai Nabi selesai sholat langsung keluar, melewati pundak-pundak para sahabat. Ternyata ada amanah yang belum beliau tunaikan. Beliau takut meninggal sebelum amanah ditunaikan. Ya Allah, itu Nabi kita. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ya, saya kira cukup kajian kita. Insya Allah kita sambung pada pertemuan mendatang dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Nah, adapun yang sifatnya tadi munafik besar sampai keluar dari agama Islam, ya meyakini Al-Quran itu tidak cocok untuk diterapkan. Nah, itu munafik. Itu sudah keluar dari Islam. Ya. Istihza, mempermainkan agama, itu juga termasuk munafik besar. Ya. Apa itu? Jenggot dipanjangin kayak kambing saja. Ah, itu munafik, ya. Munafik besar. Sudah keluar dari Islam, mencela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mencela orang pakai jilbab besar, itu munafik besar. Ya, yang sifatnya mencela agama Allah. Dalam bahasa akidah disebut dengan istihza'u biddin. Ya, istihza, yakni mengolok-ngolok agama, mengolok-ngolok simbol agama. Ya, oh kalau di Indonesia ini, tuh Quran itu nggak cocok dipakai. Ya, udah ketinggalan zaman. Itu zamannya zaman Nabi Muhammad itu Quran. Nah, itu namanya istihza, mengolok-ngolok syariat. Nah, kategori ini kategori munafik besar. Ya, saya kira cukup kajian kita. Mohon banyak maaf. Demikian ya.